Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita dari Bai Xiaochun. Selamat menyaksikan. Bai Xiaochun telah membunuh satu dewa, melumpuhkan yang lain, dan memaksa yang ketiga melarikan diri. Karena itu, dia bisa mengatakan bahwa masalah yang dihadapi Sekte Penangkal Sungai belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun dia sementara mengakhiri krisis, kebenaran adalah bahwa semuanya bisa dilacak kembali ke Sekte Polaritas Langit Dao Berbintang. Tanpa persetujuan diam-diam dari Sekte Sumber Sungai, 3 sekte besar lainnya tidak akan pernah berani mencoba untuk memusnahkan Sekte Penangkal Sungai. Mungkin beberapa orang di sekte memahami Starry Sky Dao Polarity Sect dengan baik, tetapi Bai Xiaochun telah menghabiskan banyak waktu di sana, dan sangat akrab dengan cara kerja batinnya. Misalnya, ada 5 dewa patriarki di sekte ini. Salah satunya adalah dari Hall of Steel Veins, tetapi 4 lainnya adalah ahli yang kuat yang terhubung ke 4 cabang sungai. Sebagai contoh, ada deva seperti anak kecil yang mengendalikan Sky Quarter. Cabang-cabang lain semuanya memiliki patriark dewa yang mengawasi mereka, dan terhubung dengan mereka dalam berbagai cara. Seringkali, kepentingan klan memainkan faktor. Yang benar adalah bahwa sekte capai tengah semua ekstensi dari basis kekuatan para dewa. Saat Sekte Penangkal Sungai menjadi bagian dari capai tengah, mereka mulai membayar upeti kepada dewa anak. Bahkan, upeti mereka melampaui apa yang telah dibayar di masa lalu oleh pengadilan Sky River. Dari itu, mudah untuk memastikan bahwa tindakan dari 3 sekte melawan River Devying Sekte bukanlah perang serangan, melainkan permainan yang dimainkan di antara para dewa dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Juga patriarki anak dari Sky Quarter berada dalam posisi lemah, dan tidak mampu bersaing dengan 3 dewa lainnya. Pada akhirnya, ia pada dasarnya dipaksa untuk meninggalkan sekte penentang sungai, yang menyebabkan situasi 3 dewa bergabung untuk memusnahkan sekte tersebut. Meskipun Bai Xiaochun telah muncul dan menghancurkan aliansi 3 sekte, kebenarannya adalah bahwa tamparan figuratif yang telah dilepaskannya benar-benar mendarat di wajah 3 dewa lainnya di Starry Sky Dao Polarity Sect. Mudah dibayangkan bahwa hasilnya tidak akan bagus. 3 dewa lainnya pasti akan geram, dan akan datang untuk melepaskan kemarahan mereka. Hasil seperti itu tidak pernah menjadi tujuan Bai Xiaochun, namun, dalam menghadapi musibah sekte yang luas, ia dihadapkan dengan tidak ada pilihan lain. Aku berharap fakta bahwa aku menyelamatkan Magang dan anak perempuan Chen Hetian akan mencegahnya untuk keluar ke laut. Dan aku benar-benar berharap bahwa kakek Bai Lin ingat betapa dekatnya aku dengan cucunya. Bai Xiaochun menggosok pangkal hidungnya. Yang benar adalah dia tidak bisa mengandalkan orang lain, dan dia tahu itu. Satu-satunya hal yang bisa memastikan keamanan Sekte Penangkal Sungai adalah membuatnya sekuat mungkin. Saya harus menjadi dewa. Bai Xiaochun sudah merasa di bawah banyak tekanan. Setelah semua, satu-satunya cara sejati untuk menyelesaikan situasi, adalah baginya untuk mencapai alam dewa. Dengan basis budidaya deva, kecakapan pertempurannya akan menjadi lebih signifikan. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, dia bisa menyerang ketakutan ke dalam hati lawan-lawannya, dan benar-benar melindungi Sekte Penangkal Sungai. Ketika dia duduk di sana di kamar pribadinya, matanya bersinar dengan tekad, dia mengeluarkan formula untuk nyala api 21 warna dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Formula itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya, sesuatu yang bahkan lebih menakutkan mengingat dia sekarang berada di wilayah Sungai Heavenspan. Untungnya, muridnya Bai Hao telah memberinya banyak jiwa untuk diajak bekerja sama sebelum dia meninggalkan Willlands. Dia saat ini bahkan memiliki jiwa yang cukup untuk menutupi banyak kegagalan. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Bai Xiaochun sudah tergelincir ke dalam kondisi gila seperti biasanya. Rambutnya acak-acakan, tetapi dia tidak peduli. Pikiran dan hatinya sepenuhnya terbenam dalam formula untuk nyala api yang berwarna 21, dia telah menganalisis setiap langkah dan setiap prosedur, hingga ke hal-hal kecil. Mungkin itu karena tekanan yang dia rasakan, atau mungkin sesuatu yang lain, tetapi bagaimanapun juga, dia meledak dalam tindakan, dan pikirannya berpacu dari satu aspek formula ke yang lain. Selain itu, karena ia memiliki akses ke banyak kekuatan spiritual langit dan bumi, ia dapat bekerja terus-menerus tanpa berhenti sama sekali. Agar tetap dalam kondisi prima, ia sesekali akan mengkonsumsi pil obat yang disediakan oleh River Devying Sect. Seiring berjalannya waktu, ia semakin terbiasa dengan formula itu. 3 hari lagi berlalu, di mana Bai Xiaochun melambaikan tangannya, memanggil sejumlah besar jiwa untuk memulai upaya pertamanya. Dia tidak berangan-angan bahwa dia akan berhasil dalam upaya ini. Apa yang dia inginkan bukanlah kesuksesan, tetapi pengalaman yang datang dengan kegagalan. Kemajuan melalui latihan membuahkan hasil yang mengejutkan, dan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Bai Xiaochun. Tidak ada necromancer lain yang mampu mempertahankan biaya yang tidak terbayangkan. Lagi pula, murid Bai Xiaochun adalah Hell Emperor, yang memungkinkannya untuk bekerja keras ketika mengerjakan sulap api. Waktu berlalu dengan lambat tapi pasti. Dengan setiap kegagalan yang dia alami, pemahamannya semakin dalam.
Sesekali dia akan berhenti, menganalisis, dan melakukan penyesuaian. Meskipun dia tampak kelelahan secara fisik, matanya hanya terus bersinar lebih dan lebih cerah. Ketika ia menyelinap ke dalam nyala api semakin dalam, hal-hal yang ia khawatirkan akan terjadi di dunia luar mulai terjadi. Berita tentang kembalinya spektakuler sekte penentang sungai, dan pertarungan Bai Xiaochun dengan 3 dewa, mulai menyebar. Semua pembudidaya di Capai Tengah benar-benar terguncang, dan cerita bahkan mulai menyebar di Capai Bawah dan daerah Delta. Tentu saja, ada sedikit perlu menyebutkan sekte polaritas Starry Sky Dao. Banyak orang di sana telah mendengar laporan tentang apa yang telah terjadi, yang menyebabkan kejutan dan keheranan yang meluas. Itu sekitar waktu itu bahwa Sungai Patriark Dao, orang yang telah kehilangan tubuh kedagingannya, memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Dia menghubungi Patriark Starry River, dan keduanya bergegas ke Starry Sky Dao Polaritas Sekte bersama dengan sesepuh Nas Chen Sol dari Pengadilan Sungai Polaritas. Mereka dikejutkan oleh kehadiran Bai Xiaochun, tetapi pada saat yang sama, tidak bisa mengatasi kecemburuan dan amarah mereka. Segera setelah 3 ahli yang kuat mencapai Sekte Polaritas Langit Berbintang, mereka berpisah dan pergi untuk menemukan Patriark yang kuat yang terkait dengan berbagai sekte mereka. Patriark yang terkait dengan Pengadilan Sungai Dao tidak lain adalah Chen Hetian, Tuan Zhao Tianjiao. Dia telah dalam meditasi terpencil, tetapi ketika dia mendengar tentang masalah dengan sekte pembangkang sungai, dan berita Bai Xiaochun, reaksi pertamanya adalah bahwa cerita itu terlalu sulit dipercaya. Namun, ketika semakin banyak kisah mulai menyebar, dia mulai menyadari kebenaran masalah ini, dan amarahnya membara. Meskipun dia ingat Bai Xiaochun, dia tidak pernah terlalu peduli padanya. Faktanya, bahkan fakta bahwa ia terlibat dalam penyelamatan Magang dan putrinya sendiri tidak banyak berarti baginya. Chen Hetian adalah tipe arogan yang selalu merendahkan orang lain. Kembali ketika semua orang telah diteleportasi ke Willlands, Chen Hetian berusaha keras untuk menemukan murid dan putrinya. Akhirnya, dia berhasil. Sejauh Bai Xiaochun pergi, dia benar-benar mengabaikannya. Tapi sekarang, dia harus mengeruk nama itu yang sudah lama dia terkubur di kedalaman ingatannya. Fakta bahwa Bai Xiaochun sekarang memiliki kecakapan pertempuran yang mengejutkan menyebabkan dia mengerutkan kening. Bahkan ketika dia memikirkan hal-hal itu, Patriark Dao Sungai yang lumpuh tiba. Terlihat sangat bersalah, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Chen Hetian. "Senior, tolong bantu aku." Dia adalah seorang ahli dewa yang dipercayakan Chen Hetian untuk membela sekte Capai Tengah. Tapi sekarang, dia hanya ada dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir, fakta yang menyebabkan wajah Chen Hetian menjadi sangat muram. Badai angin kemarahan sudah mulai muncul di dalam dirinya ketika dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, tekanan yang mengejutkan membebani segala arah. Keilahian baru lahir Sungai Patriark Dao menggigil, dan dia dengan cepat mulai menceritakan detail pertempuran, tidak menahan apapun. Ketika Chen Hetian mendengar bahwa Bai Xiaochun tidak mengalahkan ketiga patriark pada saat yang sama, tetapi secara berturut-turut, dia mendengus dingin. Dari sudut pandangnya, Patriark Dao River dan para dewa Capai Tengah lainnya semuanya adalah dewa mortal Dao, yang pada dasarnya adalah yang terlemah dari semua jenis dewa. Chen Hetian telah mencapai alam dewa dengan jiwa makhluk dewa, dan berada di pertengahan alam dewa Dao. Karena itu, akan menjadi hal yang sederhana baginya untuk mengalahkan ketiga dewa yang sama dengan melawan mereka secara berurutan. Dengan gemetar, Patriark Dao River berhenti sejenak, dan kemudian berkata, Bai Xiaochun ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan mengambil keuntungan dari ketidakhadiran saya untuk menjara semua kekayaan di Pengadilan Sungai Dao. Ada penghormatan di sana yang telah saya kumpulkan untuk Anda, Pak. Ketika Chen Hetian mendengar itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apa yang dimiliki anjing ini? Katanya dengan suara dingin. Apakah dia ingin mati? Dengan itu, dia mengirim akal surgawi untuk menghubungi para patriark dewa di Starry Quarter dan Polarity Quarter. Sejauh yang dia ketahui, orang yang berada di posisi terburuk karena semuanya bukan dirinya sendiri, melainkan patriark dari Polarity Quarter, yang bawahannya terbunuh. Patriark dari Polarity Quarter tidak lain adalah kakek Bai Lin. Namanya Bai Zentian, dan ia memiliki basis kultivasi yang dapat mengguncang langit dan bumi, serta temperamen yang sangat buruk. Api saat ini menari di matanya ketika dia menatap sesepuh Nas Chen Sol dari Pengadilan Sungai Polaritas, yang gemetaran secara fisik ketika dia bersujud di depannya. Jadi, kau memberitahuku bahwa semua rumor itu benar. Dan leluhur dari Pengadilan Sungai Polaritas Anda adalah yang paling tidak berguna dari semuanya dan terbunuh. Menggigil ketakutan, penatua itu menjawab, itu semua karena Sungai Patriark yang berbintang. Sebelum dia bisa melanjutkan penjelasannya, Bai Zentian memotongnya dengan teriakan marah, lepaskan. Pelangi di luar bergetar, dan penatua itu jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia terlempar keluar dari kediaman Bai Zentian. Kira-kira pada saat itulah akal surgawi Chen Hetian menjangkau, memproyeksikan suara seramnya ke telinga Bai Zentian. Saudara Bai, bagaimana Anda ingin menangani situasi ini? Bagaimana saya ingin menanganinya? Bai Zentian menjawab dengan dingin.
Kami akan membayar keparat itu dengan nyawanya. Saat ini, Bai Zentian tidak peduli sama sekali tentang apa yang dipikirkan cucunya Bai Lin tentang situasi itu. Ketika sampai pada masalah yang berkaitan dengan klan secara keseluruhan, tidak masalah bahwa Bai Zentian menyukai Bai Lin. Dia tidak bisa mengabaikan ancaman karena perasaan Bai Lin. Yang benar adalah bahwa ketika Bai Zentian telah memberikan persetujuan diam-diam untuk pengadilan sungai polaritas untuk menyerang sekte penangkal sungai, Bai Lin datang untuk memprotes dan mereka berdua memiliki argumen besar tentang masalah ini. Hal yang sama terjadi dengan Chen Hetian. Zhao Tianjiao dan rekan Daoisnya Chen Yuesan datang untuk memintanya berubah pikiran, tetapi pada akhirnya, dia mengabaikan mereka. Sekarang sesuatu yang dramatis telah terjadi, tidak mungkin Chen Hetian dan Bai Zentian membiarkan masalah ini turun. Hitung aku. Terdengar suara kuno, dikirim melalui akal surgawi kepada Chen Hetian dan Bai Zentian. Itu tidak lain adalah patriark dari Starry Quarter. Dia adalah kakek dari Li Yuansheng dan pendukung utama Celestial Sky Society. Namanya adalah Li Xiandao. Tindakan Bai Xiaochun terhadap ketiga sekte telah memengaruhi minatnya, dan meskipun pengadilan Sungai Starry telah menanggung kerugian paling sedikit, itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh Li Xiandao. Setelah semua, dia telah memberikan persetujuan diam-diam untuk tiga sekte untuk bertindak. Selanjutnya, aliansi itu telah dirancang untuk menekan anak Deva dari Sky Quarter. Karena itu, bagaimana mungkin Li Xiandao membiarkan Bai Xiaochun merusak segalanya? Baiklah, kata Chen Hetian, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Karena kamu setuju, Brother Li, maka tidak ada waktu untuk kalah. Lagi pula, kami telah menahan rekan Daois Li Yuantian selama bertahun-tahun sekarang. Kami tidak ingin dia berpikir sekarang. Di antara 5 dewa Starry Sky Dao Polarity Sect, ada 2 dengan nama keluarga Li. Namun, mereka tidak berasal dari klan yang sama. Menanggapi kata-kata Bai Zentian, Li Xiandao mengangguk. Kemudian, mereka bertiga berkomunikasi sedikit lebih, di mana fluktuasi Deva yang kuat meletus dari pelangi Starry Sky Dao Polarity Sect. Li Xiandao, Bai Zentian dan Chen Hetian semuanya menjadi berkas cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Mengikuti mereka adalah para leluhur dari Dao dan Starry River Court. Secara total, ada 5 dewa, 3 di depan, 2 di belakang, melesat menembus langit. Tujuan mereka adalah sekte penangkal sungai, dan niat mereka adalah untuk menghukum Bai Xiaochun. Fakta bahwa 5 dewa meledak ke tempat terbuka menyebabkan cukup banyak keributan di sekte polaritas langit berbintang. Murid yang tak terhitung jumlahnya terguncang, dan banyak teriakan alarm terdengar. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah Patriark Chen, Patriark Bai dan Patriark Li, lalu ada 2 dewa lainnya yang aku yakin berasal dari sekte Middle Reaches. Bahkan ketika para murid mulai membahas masalah ini, Zhao Tianjiao melonjak ke udara, tampak cemas dari kejauhan setelah tuannya. Dia juga telah mendengar bahwa Bai Xiaochun kembali, dan bahwa sekte penangkal sungai telah kembali secara spektakuler. Dia sudah merasa bersalah tentang segala hal, jadi ketika dia melihat tuannya dan dewa-dewa lainnya menuju ke sekte yang menentang sungai, hatinya mulai berdebar dengan gugup, dan matanya berubah merah. Aku tidak peduli apa yang terjadi, Bai Xiaochun adalah saudaraku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan bilang itu melanggar aturan untuk membela diri. Jangan bilang salah kalau menyelamatkan sekte Anda. Berteriak marah, Zhao Tianjiao menembak ke arah sekte yang membela sungai. Meskipun dia tahu dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan tuannya, dia bertekad untuk berdiri di sisi Bai Xiaochun. Rekan Daoisnya Chen Yuesan terbang di sisinya, setegas dan setegas dia. Bahkan ketika Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan lepas landas, orang lain di Starry Sky Dao Polarity Sekte bereaksi dengan kegilaan total terhadap situasi tersebut. Itu tidak lain adalah Bai Lin. Ketika Bai Lin merasakan bahwa kakeknya sedang menuju ke Sungai Devying Sekte pada misi pembunuhan, kemarahan Bai Lin meledak. Bai Xiaochun adalah salah satu jenderal utama saya, kakek. Mungkin aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikanmu dari mencoba memusnahkan Sekte Penangkal Sungai ketika dia hilang. Tapi sekarang dia sudah kembali, aku tidak percaya kamu akan melakukan ini. Ya, kau memaksakan tanganku. Bai Lin memiliki temperamen pendek untuk memulai, jadi setelah dipicu, dia terbang ke udara dan menuju ke Hall of Steel Veins. Bai Xiaochun bukan hanya bawahan Bai Lin. Dia juga anggota dari Hall of Steel Veins. Para jenderal utama dari 5 legiun adalah bagian dari Hall of Steel Veins. Di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, ada 4 dewa yang melekat pada 4 cabang utama sungai. Tetapi mereka bukan satu-satunya dewa. Ada lagi. Dia adalah Patriark Steel Veins, seseorang yang menerima perintah hanya dari leluhur dewa sekte ini. Tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana Bai Lin membuat laporannya. Namun, beberapa saat kemudian, fluktuasi mulai bergulir sejauh yang melampaui yang datang dari Chen Hetian dan para dewa lainnya. Sumber Aula Vena Baja. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul, mengenakan baju besi berwarna darah yang membuatnya terlihat seperti dia telah memanjat gunung mayat dan berenang melalui lautan darah untuk mencapai keadaannya saat ini.
Panggil 5 legiun, katanya dengan dingin. Saat kata-katanya menggema melalui sekte polaritas langit berbintang langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, melesat di udara ke arahnya. Ratusan, ribuan, puluhan ribu. Dalam waktu beberapa saat, hampir 100.000 orang muncul. Mereka tidak lain adalah para pembudidaya dari 5 legiun. Banyak dari mereka yang secara pribadi mengenal Bai Xiaochun, dan banyak yang bertarung bersamanya dalam pertempuran. Faktanya, banyak dari mereka telah menjadi bagian dari 10.000 tentara yang dipimpinnya sebagai seorang jenderal besar. Pada saat yang sama, Bai Lin juga muncul, mengenakan baju zirah, diapit oleh sesama jenderalnya, semuanya tampak sangat suram. Patriark Stilfeins melihat sekeliling, dan kemudian berbicara dengan suara yang bergema seperti guntur ke telinga puluhan ribu pembudidaya. Jika seseorang ingin menyerang sekte penangkal sungai, kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Tapi ketika seseorang bergerak melawan seorang jenderal besar dari Hall of Stilfeins, apakah itu sesuatu yang bisa kita perjuangkan? Tidak pernah. Terdengar respons, gelombang suara yang mengguncang seluruh sekte polaritas langit berbintang. Dengan itu, sang patriark melambaikan tangannya. Sangat baik, mari kita lihat dan lihat siapa yang berani meremehkan salah satu jenderal utama kita. Tangisan mengerikan memenuhi langit saat pasukan besar dari Hall of Stilfeins mengikuti patriark mereka untuk beraksi. Desteri Sky Dao polaritas sekte benar-benar terguncang oleh apa yang mereka lihat. Murid yang tak terhitung jumlahnya mendongak dengan ekspresi kaget. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sekte penangkal sungai. Bai Xiaochun. Tunggu, saya ingat. Bai Xiaochun pernah menjadi jenderal besar di tembok besar. Ini adalah pertempuran di antara para dewa. Ketika semua orang berubah menjadi kekacauan, dewa anak itu duduk di kamar pribadi di Sky Quarter Rainbow, matanya berkedip-kedip dengan ragu-ragu. Yang benar adalah bahwa ia sebenarnya adalah alasan utama semua ini terjadi, dan saat ini, menimbang pro dan kontra dari mengambil tindakan. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan, jika saya ikut campur dan menang, maka itu tidak masalah. Tetapi jika saya kalah, dengan itu, dia menutup matanya dan kembali bermeditasi, mengabaikan semua keributan di luar. Yang benar adalah bahwa ia telah lama meninggalkan sekte penangkal sungai di dalam hatinya. Sejauh yang dia ketahui, fakta bahwa Bai Xiaochun telah kembali tidak berarti apa-apa. Dan dari apa yang dia tahu, meskipun Hall of Stilfeins mungkin melindungi Bai Xiaochun, mereka tidak akan melindungi sektenya. Bahkan jika Bai Xiaochun bisa keluar dari situasi hidup-hidup, sekte penangkal sungai tidak akan bisa melarikan diri. 4 dari 5 dewa di langit berbintang Dao segi polaritas telah mengambil tindakan, menyebabkan langit dipenuhi riak-riak. Deva bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa, terutama Chen Hetian dan teman-temannya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat markas River Deving Sect. Chen Hetian dan para dewa saling bertukar pandang, dan kemudian mulai mengirimkan percakapan di antara mereka sendiri. Tidak mengherankan kalau Hall of Stilfeins mengambil tindakan. Tetapi mereka hanya bisa melakukan begitu banyak. Bahkan jika mereka menyelamatkan Bai Xiaochun, mereka tidak bisa terlalu terlibat dengan urusan sekte lainnya. Patriark Stilfeins baru saja melalui gerakannya. Jika dia datang sendiri, dia sudah bisa menyusul kita. Fakta bahwa dia membawa 5 legiun bersamanya menunjukkan bahwa dia benar-benar memberi kita waktu untuk mengurus semuanya sebelum dia tiba di sini. Karena dia menunjukkan itu, kita mungkin harus memberinya beberapa wajah. Baik, mari kita melumpuhkan basis budidaya Bai Xiaochun, tapi biarkan dia hidup. Itu seharusnya baik-baik saja. Itu sore, dan para murid dari sekte penangkal sungai sibuk di pekerjaan perbaikan mereka. Sekarang, 4 pegunungan yang membentuk markas sekte kebanyakan sudah kembali normal. Bangunan sekali lagi naik dekat dan jauh. Meskipun jejak kerusakan masih ada, sebagian besar, sekte sedang dalam perjalanan menuju pemulihan total. Semangat sangat tinggi. Suara tawa riang dan percakapan bisa didengar di mana-mana, dan seluruh sekte tampak bergemuruh dengan kehidupan. Setelah bertempur berdampingan, keempat divisi telah tumbuh lebih dekat dari sebelumnya, membuat suasana umum di sekte lebih baik dari sebelumnya. Tampaknya tidak ada yang aneh di antara para leluhur, namun hati mereka terbebani oleh satu fakta yang menjulang. Upaya berulang mereka untuk menghubungi Steri Sky Dao Polarity Sect gagal. Bahkan deva anak-anak dari Sky Quarter tidak menanggapi mereka. Patriark Spirit Stream dan yang lainnya semua sangat khawatir tentang apa artinya itu. Namun, mereka tidak membiarkan pertunjukan itu, khawatir bahwa sekte penangkal sungai akan menjadi sangat buruk jika mereka tahu bahwa bencana yang akan datang menjulang di Cakrawala. Kita tidak bisa membiarkan Xiaochun menanggung semua beban, kata Patriark Spirit Stream. Para leluhur Naschen Soul saat ini berada di aula besar di sekte, ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka membahas masalah ini. Tentu saja, Patriark Spirit Stream dan Patriark Blood Stream memimpin dalam pertemuan itu. Menanggapi kata-kata Patriark Spirit Stream, Patriark Blood Stream terdiam beberapa saat, lalu berkata, jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita selalu dapat meninggalkan capai tengah dan kembali ke capai bawah.
Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali tidak ada pilihan lain. Namun, tidak ada cara untuk mengatakan apa yang dipikirkan Starry Sky Dao Polarity Sect saat ini, dan oleh karena itu, mereka harus merencanakan skenario terburuk. Kata-kata Patriark Bloodstream disambut dengan diam di aula besar. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah tawa dan obrolan yang datang dari para murid di luar. Itu hanya berfungsi untuk menekankan gentingnya situasi. Jika keadaan menjadi lebih buruk, dan sekte yang menentang sungai benar-benar mundur dari capai tengah, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan baik bagi para patriark dan murid. Patriark Spirit Stream menghela nafas, dan baru saja akan mengatakan sesuatu lagi, ketika bayangan kabur ke ruangan. Itu tidak lain adalah monyet Spirit Stream Sekte. Bahkan ketika dia mengambil bentuk-bentuk bayangan lain muncul, yaitu kelinci Bloodstream Sect. Keduanya mulai berbicara dengan nada tinggi, sehingga tidak mungkin untuk menentukan mana dari mereka yang mulai berbicara terlebih dahulu. Para dewa menyerang. Aktifkan formasi mantra. Saat suara mendesak monyet dan kelinci bergema, wajah Patriark Spirit Stream jatuh. Tanpa ragu sedikit pun, dia melakukan gerakan mantra, mengaktifkan formasi mantra pertahanan sekte. Aliran darah Patriark dan dua Patriark lainnya menawarkan bantuan. Dalam sekejap mata, suara gemuruh memenuhi udara di 4 jajaran gunung sekte itu. Pada saat yang sama, perisai demi perisai bangkit untuk menciptakan penghalang pertahanan. Dire Sky Banyan, yang baru saja dibawa kembali dari ambang kematian, menggigil. Simbol-simbol ajaib muncul dari dedaunannya, dan dalam sekejap mata, cahaya hijau keluar darinya, menciptakan lebih banyak perisai pelindung untuk sekte itu. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga, sebelum para murid yang terkejut bisa bereaksi, pembentukan mantra telah sepenuhnya diaktifkan. Dan saat itulah suara gemuruh yang kuat bisa terdengar ketika 5 sinar cahaya ditembakkan ke sekte. Itu tidak lain adalah Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, diikuti oleh Patriark Starry River dan Patriark Dao River. Kehendak 5 dewa segera menyebar untuk memenuhi langit dan bumi, menyebabkan gemuruh guntur melintas di langit. Kehendak mereka menggantikan kehendak langit, mengunci seluruh area dan menjadikannya dunia miliknya sendiri. Ketika para murid dari sekte penentang sungai melihat 5 sosok di atas, mereka terengah-engah, dan wajah mereka jatuh. Sungai Patriark Dao. Itu sungai Patriark berbintang. Aku belum pernah melihat 3 lainnya, tapi aura mereka tampak lebih mengerikan daripada 2 yang pertama. Tenggorokan Sangguan Tianyu menegang, dan Bei Hanlai menggigil. Song Ke dan yang lainnya terpilih segera diliputi kegugupan, begitu pula Song Junwan dan para pemimpin lainnya di sekte tersebut. Bahkan dengan pembentukan mantra diaktifkan, tekanan dari 5 dewa cukup kuat sehingga semua orang dibiarkan sepenuhnya terguncang. Tekanan itu seperti gunung demi gunung yang menghancurkan hati dan pikiran para murid, mencekik mereka dan mengisi mereka dengan ketakutan. Keributan cemas pecah, semua orang merasa bahwa bencana sedang menunggu. Patriark Spirit Stream dan Patriark Bloodstream keduanya setengah dewa, dan merupakan pembudidaya terkuat di sekte selain Bai Xiaochun. Mereka berdua terbang menuju perbatasan formasi mantra, ekspresi suram di wajah mereka saat mereka menghadapi 5 dewa. Tidak ada murid lain yang mengenali Chen Hetian dan rekan-rekannya, tetapi Patriark Spirit Stream dan Patriark Bloodstream melakukannya. Menekan kecemasannya, Patriark Spirit Stream menggenggam tangan dan membungkuk. Salam leluhur Chen, Bai, dan Li. Tuan-tuan yang terhormat, saya tidak yakin alasan kunjungan Anda, semoga Anda bisa memaafkan pelanggaran dalam tata krama. Di sebelahnya, aliran darah Patriark yang sama gugupnya juga membungkuk memberi salam. Ketika para murid sekte penangkal sungai melihat 2 patriark mereka bertindak dengan penuh hormat, itu hanya menyebabkan kecemasan mereka tumbuh. Adapun Chen Hetian dan 2 dewa lainnya, mereka benar-benar mengabaikan 2 patriark sekte pembangkangan sungai. Melihat ke bawah dengan dingin pada perisai pembentukan mantra, mereka mulai mengirimkan percakapan di antara mereka sendiri. Sekte penangkal sungai ini pasti bereaksi dengan cepat. Yah, Bai Xiaochun itu memang dewa. Masuk akal kalau dia akan mendeteksi kedatangan kita. Itu tidak masalah. Paling buruk, kita harus melakukan sedikit pekerjaan. Ketika 2 patriark sekte penangkal sungai menyadari bahwa mereka diabaikan, kecemasan mereka meningkat dan mata mereka semakin merah. Murid-murid lain di sekte benar-benar terkejut, dan mulai gemetar putus asa. Setelah semua, bahkan dengan Bai Xiaochun di sana untuk membantu, ini adalah kumpulan 5 dewa yang mereka hadapi. Patriark Spirit Stream mengertakkan gigi dan sekali lagi berbicara. Leluhur, maukah? Pipa, Li Xiandao menyela. Mendengus dingin, dia melambaikan tangannya, memanggil tangan ilusi selebar 300 meter yang ditembak jatuh ke arah perisai pembentukan mantra. Suara gemuruh besar memenuhi udara saat tangan mendarat ke perisai, yang meledak dengan cahaya yang cemerlang. Perisai itu membengkok ke dalam, dan retakan menyebar di permukaannya, tetapi pada akhirnya itu memegang, sedangkan tangan hancur. Namun, salah satu lapisan pelindung telah rusak. Ketika itu terjadi, gunung-gunung di sekte penangkal sungai bergetar, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sisi mereka. Gunung yang baru diperbaiki sudah berada di ambang kehancuran lagi.
Dengan mata merah karena kegilaan, Stream Spirit Patriark memandang Chen Hetian dan para deva lainnya dan berteriak, "Leluhur, kejahatan apa yang dilakukan Sekte Pembela Sungai yang telah membuatmu begitu saja memusnahkan kita?" Murid-murid lain di sekte tidak bisa menahan lagi, dan mulai berteriak dengan marah. "Kejahatan apa yang dilakukan Sekte Penentang Sungai? Mengapa kamu harus mencoba berulang kali untuk memusnahkan sekte kami?" Tangisan mereka menjadi gelombang suara yang bergulir ke segala arah melintasi lanskap. Akhirnya, Chen Hetian mendengus dingin. Mengabaikan sekte penangkal sungai, dia beralih ke Sungai Patriark Dao dan Sungai Patriark Histeri. "Kau punya waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar untuk membuka pelindung perisai mantra itu. Jika Anda tidak maka Anda berdua bisa melupakan melanjutkan sebagai dewa." Kedua leluhur itu menggigil. Mata merah, mereka memutar basis budidaya mereka dalam persiapan untuk mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Hetian bukanlah ancaman kosong. Disteri Sky Dao Polarity Sect, kata-katanya seperti hukum, dan mereka tidak berani menentangnya. Berteriak di puncak paru-paru mereka, Patriark Dao River dan Patriark Steri River melepaskan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan ke sekte penangkal sungai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya, ditunggu saja.